Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Saya akan membahas failover dan load balance. Nah, materi kali ini itu sekitar ada 10 materi ya teman-teman. Yang pertama yaitu konsepnya. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau company memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur USB, yaitu failover, yaitu satu aktif, satu backup. Nah, sedangkan load balance itu dua aktif secara bersamaan. Nah, ini merupakan contohnya ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh router. Nah, router itu ada dua jalur USB, yaitu USB 1 dan USB 2. Kalau ingin salah satu USB-nya itu aktif, satunya itu sebagai backup, itu bisa menggunakan failover. Tapi kalau duanya aktif secara bersamaan, itu menggunakan load balance. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Dalam itu ada router USB 1 dan router USB 2, dan ada router customer. Ya, ini IP statiknya sudah saya buat. Jadi saya sudah mengkonfigurasi IP statiknya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke Windows menggunakan IP statiknya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengganti nama hostname-nya. Kita bisa ke sistem, lalu ke identity. Dan di sini saya akan ganti menjadi router ISP 1. Kita apply, ini oke. Nah, kita juga ganti IP yang router ISP 2-nya. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita bisa masuk ke terminal router customer-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP address print. Nah, di sini belum ada IP-nya. Sekarang kita akan memasang IP-nya. Nah, untuk memasang IP, kita akan memasang gateway-nya pada router ISP 1 dan 2-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke Winbox-nya router ISP 1, kemudian kita ke IP, ke addresses. Dan di sini kita bisa add. Kita isikan 192.168.1.1/24. Kemudian enternya kita menggunakan yang enter 2. Kita bisa apply, lalu kita oke. Kita lakukan di router USB 2-nya juga. Kita bisa klik add. Kita isikan 172.16.1.1/24. Kemudian enternya kita menggunakan yang enter 2. Kita bisa apply, lalu kita oke. Dan kita masuk ke terminalnya tadi. Kita bisa ketikkan di DHCP client print. Nah, di sini masih ada defaultnya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan, kita masuk ke IP DHCP. Kemudian kita hapus saja. Kita remove nomor 0. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita print. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman. Kemudian kita ke menu IP address. Kita add address-nya. Kita masukkan 192.168.1.2/24. Kemudian kita interface-nya router 1. Kemudian kita enter. Kita add lagi 172.1.16.2/24. Kemudian interface-nya kita menggunakan yang enter 2. Kita bisa enter. Kemudian kita print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba pin, kita keluar dulu. Nah, di sini kita coba pin 192.168.1.1. Dan di sini hasilnya TTL. Dan juga coba pin yang 172.16.1.1. Nah, di sini juga hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu add default route pada router customer.
Di sini kita akan menggunakan filter Roman untuk masuk ke inbox-nya yang router customer ya teman-teman. Kita bisa ketikkan tool Roman set enable yes, kemudian kita bisa enter. Kita cek dulu tool Roman print. Nah di sini sudah yes ya teman-teman, artinya sudah aktif. Kita new windows. Kemudian kita aktifkan filternya dulu ya teman-teman. Ini sudah kita enable, kita apply, dan oke. Kita new inbox. Nah di sini kita bisa connect teman-teman. Kita maksudnya menggunakan MAC address, kita bisa connect. Nah di sini sudah bisa connect. Saya akan mengganti nama hostname-nya terlebih dahulu. Kita bisa apply, lalu kita open. Nah di sini kita coba cek address-nya. Di sini sudah ada address 1 dan address 2 ya teman-teman. Dan kita bisa ke new terminal. Di sini kita bisa pin 192.168.1.1. Nah, di sini hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kita juga coba pin 172.16.1.1. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan IP root pin. Nah, di sini tidak ada gateway yang mengarah ke internet. Kita bisa ke menu IP, kita ke menu route. Dan di sini kita bisa klik add. Di sini TXT-nya kita abaikan saja, kita masukkan gateway-nya. Kita masukkan 192.168.1.1. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita bisa add lagi. Kita masukkan gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini pada 192.168.1.1 itu aktif, sedangkan 172.16.1.1 itu tidak aktif. Ini merupakan konsep dari file over ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa masuk ke router ISP1-nya, kita ke menu IP, kita ke firewall, kemudian kita ke NAT ya teman-teman. Kemudian kita di sini bisa klik add. Nah, di menu generalnya itu kita menggunakan yang SSC NAT, port interface-nya kita menggunakan yang RT1, kemudian bagian action-nya kita ganti menjadi mesh query. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita ke router ISP yang keduanya juga ya teman-teman. Kita bisa ke menu IP, kita ke firewall, ke menu NAT, kemudian kita klik add. Di sini bagian generalnya itu jadinya SSC NAT dan port interface-nya itu RT1. Kemudian bagian action-nya itu kita menggunakan yang mesh query. Di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kita akan coba pengujian di router customer-nya. Kita bisa ke Winbox yang router customer-nya, kemudian kita bisa new terminal. Di sini kita coba ping 88. Nah, di sini hasilnya akan TTL. Kemudian kita bisa ping google.com, tapi sebelum itu kita bisa IP DNS set servers 8.8.8.8. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita coba ping google.com. Kemudian kita bisa enter. Di sini hasilnya akan detail ya teman-teman. Di sini kita bisa membongkar opsi 1 dan 2 ya teman-teman. Kemudian kita bisa nyalakan. Nah, di sini kita akan membuat agar versi 1 dan 2 itu bisa internetan ya teman-teman. Kita bisa masuk ke Windows yang router customer, kemudian kita ke menu IP, kita ke menu firewall. Nah, tapi sebelum itu pada router customer itu ada L3 dan L4 yang mengarah ke VPC. Sebelumnya kita buat interface bridge dulu dari satu interface ya teman-teman. Kita ke menu bridge, kemudian kita bisa klik add. Di sini kita kasih nama bridge virus. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita buat portnya juga, kita bisa klik add. Kemudian ethernya itu kita menggunakan yang ether 3. Kemudian kita bisa apply dan kita oke. Kita juga buat yang ether 4. Kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke menu IP, kita ke menu address,
Nah, ini kita bisa quick add. Kemudian kita tambahkan 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kita menggunakan yang virus. Di situ kita bisa apply dan kita oke. Kemudian kita ke IP lagi, kita ke DHCP server, kita ke DHCP setup. Interface-nya kita ganti yang virus. Kemudian kita bisa next aja. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke versi 1 dan 2 nya teman-teman. Nah, di versi ini kita bisa ketikkan IP DHCP. Dan di sini muncul IP-nya 254. Kita lakukan di versi 2 juga. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini IP-nya itu yang 253 teman-teman. Kemudian kita akan setting net biar versi 1 dan 2 bisa internetan. Kita bisa masuk ke menu box yang router customer. Kemudian kita ke menu IP. Kita ke firewall. Kita ke menu NAT. Kemudian kita bisa klik add. Nah, pada saya itu search NAT. Pada interface-nya itu kita menggunakan enter 1. Akhirnya kita menggunakan yang mouse barat. Kita bisa apply dan kita oke. Kita bisa add lagi. C-nya itu search NAT. Pada interface-nya kita menggunakan yang enter 2. Kemudian bagian action-nya kita menggunakan yang mouse barat. Kita bisa apply dan kita oke. Kemudian kita coba ping 88 di revisi 1 dan 2. Ping 8. Nah, di sini hasilnya TTL. Kita coba lihat jalurnya. Nah, di sini 10 itu kita juga melewati router ISP1-nya. Kita coba di versi 2. Nah, di sini TTL. Kita lihat jalurnya. Dan di sini juga sama melewati router ISP1 ya teman-teman. Kita lanjut konfigurasi failovernya, tapi itu kita memakai disable dan enable. Kita coba cek ke menu routersnya. Dan tadi itu kita tinggal disable dan enablekan, tetapi itu kurang berluasa dan kita bisa memakai parameter yang namanya distance. Jadi semakin nilai distance-nya itu semakin tinggi, maka semakin tidak diprioritaskan. Kita akan besarkan distance di router satunya. Kita bisa klik 2 kali. Kemudian pada bagian distance ini kita naikkan menjadi 10. Kita bisa apply dan kita oke. Nah, sekarang statusnya itu berada di router 1. Saya akan balikan lagi menjadi 1. Nah, maka di sini yang 172 itu berubah menjadi S ya teman-teman, menjadi S lagi. Di materi cek kedua ini kita akan coba disable router ISP1-nya. Nantinya kita itu akan memakai panduan yang namanya cek kedua. Di sini kita memakai yang router ISP1-nya, si routing itu akan selalu cek kedua router satunya teman-teman. Nah, lalu pada bagian cek keduanya itu di sini tuh ada dua opsi ya teman-teman, ada yang AFP dan ping. Kita di sini akan coba pakai yang ping saja. Kemudian kita bisa apply dan kita oke. Kita akan coba disebabkan dari router ISP1-nya. Kita bisa masuk ke router ISP1-nya. Kita ke menu IP, lalu ke menu address. Dan di sini yang 1.1-nya itu kita disebabkan saja. Kemudian kita masuk lagi ke router customer-nya. Nah, bisa dilihat di sini status AS-nya itu berada di router ISP1-nya. Lalu AS-nya itu berpindah pada router ISP2 karena tadi IP dari router ISP1-nya itu kita disebabkan. Lalu kita akan coba lagi berubah ya teman. Lalu kita akan coba aktifkan lagi ke router satunya. Ini kita nyalakan lagi. Kemudian kita masuk lagi ke router customer-nya. Nah, di sini sudah berubah ya AS-nya. Itu berada di router ISP2 dan AS-nya itu berubah menjadi di router ISP1-nya lagi. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu load balance ICMP. Load balance dengan metode ICMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Dan di sini ada statikasinya itu konfigurasi load balance ICMP dan load balance routing mark atau rules. Kita masuk ke router customer-nya, kemudian kita masih di IP routers. Kita akan menghapus 2 jalurnya ya teman-teman. Ini kedua jalurnya kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke router customer-nya, kemudian kita masih di IP routers. Kita akan menghapus 2 jalurnya. Ini kedua jalurnya kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke router customer-nya, kemudian kita masih di IP routers. Kita akan menghapus 2 jalurnya ya teman-teman. Ini kedua jalurnya kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke router customer-nya, kemudian kita masih di IP routers.
Kemudian kita bisa add lagi. Nah, di sini di STF-nya kita bisa kosongkan saja. Nah, tiket banyak kita itu bisa isikan menjadi 2 ya teman-teman. Kita isikan yang atas dulu. Yang pertama itu kita bisa ketikkan 192.168.1.1. Kemudian yang bawahnya itu kita bisa ketikkan 172.16.1.1. Kemudian kita bisa apply dan kita oke. Kemudian kita coba ping di VPC 1 dan 2 nya ya teman-teman. Kita coba ping 88. Kemudian kita juga coba cek jalurnya. Nah, di sini tuh 10.10.10 kita melewatinya dan kita melewatinya sampai 92.168.1 itu kita melewati yang router ISP 2 nya ya teman-teman. Dan juga lakukan di VPC 2 nya. Sama kita melakukan. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, melewati router ISP 2 nya. Nah, inilah yang dinamakan atau disebut dengan run robin. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu trace route. Kemudian kita bisa isikan di sini 88. Kita bisa coba start. Nah, di sini tuh kita memakai yang 172.16.1.1 yaitu yang router ISP 2 ya teman-teman. Kita di sini bisa kita stop. Kemudian kita coba trace route yang lainnya. Kita bisa ke command prompt. Kita bisa pakai yang run as. Sini kita bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Nah, di sini itu IP-nya 192.168.1.135 ya teman-teman. Di sini kita bisa copy. Kemudian kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita bisa coba start lagi. Nah, di sini juga kita memakai yang 192.168.1.1. Nah, untuk melihat jalur trace-nya di VPC itu kita tinggal ping ya teman-teman. Kita coba ping IP yang dari Facebooknya teman-teman, 192.168.78.136. Nah, di sini hasilnya akan DTL. Dan juga bisa ketikkan jalurnya. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, tadi melewatinya itu di jalur yang ini. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Di materi kali ini itu kita akan mengatur bandwidth atau kecepatan. Saya akan membuat router 1 ISP ini itu menjadi 2 Mbps dan di router 2 ISP ini saya itu akan menjadi 8 Mbps. Saya bisa masuk ke router customer-nya. Kemudian kita ke menu IP. Kita bisa ke menu routers. Kemudian di sini kita hapus saja yang paling atas. Kita buka yang paling atas. Kemudian di sini kita tambahkan dulu. Kemudian di sini kita bisa apply. Lalu kita oke. Kemudian kita bisa ke new terminal. Di sini kita bisa katakan IP footprint. Nah, bisa lihat pada jalur router ISP 2 itu lebih banyak daripada router ISP 1. Kita bisa ke VPC 2. Di sini kita coba ping IP dari facebook.com ya teman-teman. Di sini TTL, kita coba lihat jalurnya.
Nah, di sini sama dia melewati 92, 18, 1, sama 10, 10, 10, 1 ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang load balance, load rules. Nah, load balance rules itu bekerja dengan sistem SRC address. Misal VPC1 itu mau internetan itu dia bakalan pakai router ISP1. Sedangkan di VPC2 itu pakai yang router ISP2-nya. Kalau pakai yang SRC address itu tidak boleh memakai IP dari DHCP. Jadi dia harus memakai IP yang statik. Jadi kita akan memasang IP pada VPC 1 dan VPC 2-nya teman-teman. Kita bisa add text dulu dan kita masukkan IP-nya di VPC 1-nya. Kita IP 10, 10, 10, 11/2. Nah, keduanya itu kita pakai yang ini. Nah, keduanya kita pakai yang 10, 10, 10, 1/24. Kita lakukan di VPC 2 juga. Keduanya 10, 10, 10, 1/24. Di sini kita masuk ke menu IP, kemudian ke routers. Kita disablekan saja ini yang paling atas. Kemudian kita ke menu rules. Di sini kita bisa add SRC address-nya, kita masukkan IP yang tadi. Kemudian labelnya kita kasih nama VPC 1. Kemudian kita bisa apply lalu kita OK. Kemudian kita bisa add lagi, kita masukkan SRC address-nya lagi. Kemudian labelnya kita kasih nama VPC 2. Kita bisa apply lalu kita OK. Ke menu routers-nya lagi, kita add gateway-nya, kita isikan 192, 198, tik 1, tik 1. Kemudian routing mask-nya kita pakai yang VPC 1. Kemudian kita apply dan kita OK. Kita add lagi. Kita isikan yang 172, 16, tik 1, tik 1. Kemudian routing mask-nya kita pakai yang VPC 2. Kita apply dan kita OK. Kita coba lakukan pengujian di VPC 1-nya. Kita coba ping 88. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Kemudian kita cek 88. Nah, di sini tuh mendapati jalur 10, 10, 10, 1 dan 192, 98, 1 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini yang dua ini kita hapus saja. Kemudian kita ke menu IP, lalu ke firewall. Kita ke mainly. Kemudian kita bisa add. Nah, di sini C-nya itu pre-routing, kemudian SRC address-nya itu kita kan 10, 10, 10, 11. Kemudian action-nya kita mark routing. Kemudian yang routing mark-nya kita bisa isikan mainly ISP1. Kemudian kita bisa apply lalu kita OK. Kemudian kita bisa add lagi. SRC address-nya kita ketikkan 10, 10, 10, 12. Kemudian action-nya sama, kita pakai yang mark routing. Kita pakai mainly ISP2. Kemudian kita bisa apply lalu kita OK. Kemudian kita ke menu IP, lalu ke menu root. Kemudian kita bisa add. Di sini gateway-nya kita isikan 192, 168, 1, 1. Kemudian routing mark-nya kita pakai yang VPC 1 dulu. Kemudian kita bisa apply lalu kita OK. Kemudian kita bisa add lagi. Gateway-nya kita masukkan yang 172. Kemudian routing mark-nya kita pakai yang mainly ISP2. Kita apply lalu kita OK. Kita lakukan pengujian di VPC-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 88. Maka hasilnya akan TTL, kemudian kita tes 88. Nah, di sini sama ya teman-teman, lewati jalur
10/10 sama 192/68. Nah, kita juga coba ping 88 di revisi 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya TTL, kemudian kita refresh 88. Dan di sini juga sama melewati jalur 10/10 sama 172/16 1/1 ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.